Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Bawaslu Banjar menggelar rapat koordinasi pengawasan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Kabupaten Banjar pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pemutakhiran data pemilih dinilai sangat penting lantaran berpotensi terdapat celah pelanggaran kesimpang siuran data. Mengusung tema daftar pemilih tetap akurat, komprehensif, dan mutakhir pada penyelenggaraan pemilu 2024, rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Kabupaten Banjar digelar Bawaslu Banjar di salah satu hotel di Banjarmasin belum lama tadi. Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Lembaga Pemasyarakatan serta perwakilan seluruh partai politik peserta pemilu. Rakor ini dilaksanakan mengingat daftar pemilih selalu menjadi permasalahan yang mengemuka pada pemilu sebelumnya, hingga dirasa sangat penting menyamakan persepsi dan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder agar penyelenggaraan pemilu datang lebih baik lagi. Ketua Bawaslu Banjar Pak Jeri Tamzidillah mengungkapkan, pihaknya akan mencermati kembali jika ada pemilih yang belum melakukan perekaman KTP dan memastikan mereka telah memiliki KTP sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Pengalaman dari pemilu sebelumnya, ini banyak celah-celah yang terdapat di dalam pemutakhiran data pemilih ini. Misalkan saja yang kita sudah sampaikan sebelumnya, misalkan banyaknya DPTB, kemudian sampai ada terjadi ketinggalan, tercecernya data di DPT tersebut. Nah, tentu dengan adanya kita mengundang semua pihak ini, kita sama-sama lah, karena bagaimanapun tanggung jawab kesuksesan baiknya data pemilih ini bukan hanya tanggung jawab kami penyelenggara, namun semua pihak. Misalkan kita undang Dukcapilnya selaku yang memegang data kependudukan, kemudian teman-teman KPU-nya juga. Di samping itu hari ini dihadirkan misalkan ada dari lembaga pemasyarakatan, karena bagaimanapun juga di lembaga pemasyarakatan itu pemilihnya selalu dinamis. Dan kemudian hari ini juga berhadir seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu. Karena bagaimanapun yang nanti sangat-sangat berkepentingan terhadap pemilih itu adalah mereka. Karena kita memastikan nantinya di pemilu 2024 ini jangan sampai ada lagi warga masyarakat Kabupaten Banjar yang berhak untuk memilih itu tidak terdaftar di dalam. Masyarakat diimbau untuk melakukan pengecekan DPT mandiri secara online melalui cek DPT online untuk memastikan bahwa sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Jika tidak ada, maka segera melapor kepada jajaran pengawas pemilu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka memperkenalkan seni dan budaya Banjar agar lebih dikenal secara luas di tingkat nasional, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pergelaran seni budaya dan pameran produk kerajinan khas Banjar di depan Museum Fathahillah, Kota Tua, Jakarta. Sementara itu, kegiatan promosi seni budaya yang dilakukan secara perdana oleh UPTD Taman Budaya Kalsel mendapat apresiasi penuh dari para pengunjung Kota Tua Jakarta yang padat memenuhi venue pertunjukan. Kita simak liputan selengkapnya. Ribuan pengunjung nampak antusias dan memadati kawasan Kota Tua Jakarta, tepatnya di depan Museum Fathahillah saat pergelaran seni dan budaya Banjar yang dilaksanakan oleh UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Pergelaran seni dan budaya Banjar sebagai perekat kerukunan ini menampilkan 6 persembahan seni, diantaranya tari baksa kembang dari Sanggar Tari Nuansa Banjarmasin, tari gaprak paring dari Sanggar Tari Nuansa Banjarmasin, tari baihik dari Sanggar Permata IJJ Barito Kuala, sastra lisan Madihin dari Saidi Zola,
penampilan musik etnik Banjar, dan tari cupang menor bersembahan dari suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat. Kegiatan ini merupakan program perdana dari UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkenalkan dan mengedukasi tentang seni budaya Banjar kepada masyarakat di luar daerah, hasil kerjasama dengan pengelola destinasi wisata Kota Tua Jakarta. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Ajah Raudatul Jannah mengatakan ini merupakan sebuah terobosan inovasi yang perlu diapresiasi dalam mempromosikan seni budaya Banjar di tingkat nasional. Terlebih para pengunjung Kota Tua Jakarta nampak menikmati sajian yang ditampilkan dari Banua tersebut dengan harapan akan lebih banyak lagi jumlah kunjungan wisatawan untuk datang ke Provinsi Kalimantan Selatan. Ini luar biasa menurut kami, suatu terobosan yang patut menjadi kebanggaan dan apresiasi bagi kita. Dengan kita menggelar budaya Kalimantan Selatan yang hari ini di Kota Tua yang banyak sekali pengunjungnya, di hari libur ini luar biasa, dan perhatian mereka juga tertarik sekali, nampak mereka bahagia menikmati yang kita sajikan, dan juga ada informasi terkait destinasi wisata, dan ini betul-betul sebagai promosi ya, promosi wisata yang ada di Kalimantan Selatan, dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya satu kali ini saja. Ini pun kita berterima kasih sekali kepada pihak pengelola Kota Tua ini, khususnya DKI Jakarta. Mudah-mudahan kerjasama kita akan berlanjut, dan ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bagi kita Kalimantan Selatan. Semakin sering kita promosikan wilayah kita, maka semakin banyak orang yang tertarik dan semakin banyak yang insya Allah nanti akan datang ke Kalimantan Selatan. Berkah bagi masyarakat kita. Sementara itu, menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti mengatakan, nantinya program ini akan lebih dikembangkan lagi dengan menggait beberapa komunitas seni lainnya yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Melihat dari proses sampai selesainya pergelaran ya, alhamdulillah ternyata banyak sekali masyarakat di saat pergelaran itu mereka benar-benar menikmati, benar-benar kita bisa memberikan sebuah edukasi kepada mereka, dan mereka insya Allah, dan kita yakin bahwasanya mereka akan lebih bisa mengenal bagaimana seni budaya di Kalimantan Selatan melalui program Taman Budaya di tempat ini. Insya Allah dengan ini yang perdana, dan ini alhamdulillah perdana ini kita termasuk berhasil. Kemungkinan tahun-tahun berikutnya kita akan melaksanakan lagi dan akan lebih mengembangkan lagi, dalam artian kita akan mengenalkan seni-seni yang ada di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan untuk memberikan atau tampil di tempat ini. Selain menampilkan seni dan budaya, juga ada pameran kerajinan khas Banjar yang habis terjual diserbu oleh pengunjung Kota Tua Jakarta. Dari Jakarta, Erwin Yudanuari melaporkan untuk Banjar TV. Bekerjasama dengan pengelola destinasi wisata Kota Tua Jakarta, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan sukses menyajikan pergelaran seni budaya Banjar yang dilaksanakan secara perdana. Hal ini terlihat dengan antusias dari pengunjung Kota Tua Jakarta yang memenuhi venue pertunjukan untuk menyaksikan beragam kesenian dan kerajinan khas Banjar yang dipamerkan di depan Museum Fathahillah tersebut. Melihat hal tersebut, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Barito Kuala, Bajau Malela, pihaknya mengapresiasi program kerja yang dilaksanakan UPTD Taman Budaya Kalsel dalam mengedukasi masyarakat terhadap kesenian Banua, khususnya dari bumi Ijejela. Saya terima kasih atas nama Ketua Dewan Kesenian Barito Kuala, mengapresiasi sekali dan ucapan dulu terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala dan pejabat Bupati Barito Kuala. Kalau kita lihat antusias penonton sangat luar biasa ini.
Ini satu penampilan yang spektakuler, perpaduan antara seni tari dari Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan dan tari dari kota Jakarta. Luar biasa, antusias penonton sampai maghrib tidak mau pulang. Salam untuk Barito Kuala bisa. Dalam pergelaran tersebut, Kabupaten Barito Kuala melalui Sanggar Permata Ijejela mempersembahkan tari Baihik yang merupakan representasi dari budaya yang berkembang pada masyarakat Dayak Bakumpai saat prosesi melepaskan bulir padi dari tangkainya. Ini juga menjadi wujud rasa syukur dari para petani atas hasil panen yang didapat. Saya sangat excited sekali ya, luar biasa sekali. Pengunjung di sini sangat banyak dan mereka mau stay untuk menyaksikan kesenian dari Kalimantan Selatan. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Dan kami sangat bangga sebagai perwakilan dari Kabupaten Barito Kuala bisa menyajikan sebuah sajian yang bisa merepresentasikan Kalimantan Selatan kepada masyarakat yang ada masyarakat di DKI Jakarta ini. Lewat kegiatan ini, diharapkan seni dan budaya Banjar dapat terus berkembang, tidak hanya di daerah sendiri, tapi juga dapat dikenal di tingkat nasional, bahkan internasional. Dari Jakarta, Erwin Yudanwari melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, sebelum kami akhiri Lintas Bandua sepekan minggu ini, satu lagi informasi akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalsel, Gubernur Sahabiri Nor, memberikan arahan pada pelepasan kontingen Regu Pramuka yang akan mengikuti lomba tingkat Regu Pramuka Penggalang 5 atau LTV tahun 2023 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Kalian selamat, kalian selamat, kalian selamat. Bergerak untuk Banua, Kalsel bagus. Gubernur Kalimantan Selatan Sahabiri Nor yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalsel memberikan arahan pada pelepasan kontingen Regu Pramuka Kalsel yang akan mengikuti lomba tingkat Regu Pramuka Penggalang 5 atau LT5 tahun 2023 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam kesempatan itu, Paman Birin menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang akan mengalami bonus demografi atau kelebihan penduduk. Hal itu menurutnya memiliki sisi positif dan sisi negatif. Namun demikian, apabila penduduk yang jumlahnya berlebih ini malas, tentu akan menjadi sesuatu yang negatif. Salah satu cara untuk mencapai bonus demografi yang positif adalah dengan gerakan pramuka. Tak lupa, Paman Birin juga mendoakan kesuksesan dan keselamatan para kontingen yang akan berpartisipasi pada LT5 yang akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 23 Juni. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalsel, Hajah Raudatul Jannah, juga menyampaikan pesan untuk para kontingen yang akan berangkat mewakili Kalimantan Selatan. Total ada sebanyak 16 orang kontingen Kalsel yang berasal dari Kuarcap, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarmasin. Mereka adalah pemenang regu tercakap yang menjadi pemenang di LT4 yang dilaksanakan di Kiram Park, Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu. Untuk regu putra diwakili SMP Negeri 7 Banjarmasin dan untuk regu putri diwakili Pondok Pesantren An-Najah Kabupaten Banjar. Siap untuk bertanding nanti di sana. Mohon doa dari semuanya, dari Kuarcap Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan yang terbaik. Mereka sudah optimal latihan, mereka sudah siap dan ikhtiar sudah cukup, doa sudah lebih dari cukup, dan tentu saja berharap doa dari semuanya, apapun hasilnya itulah yang terbaik. Dan ikhtiar sudah cukup, doa sudah lebih dari cukup, dan tentu saja berharap doa dari semuanya, apapun hasilnya itulah yang terbaik. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Lintas Bandua sepekan minggu ini, edisi Minggu 18 Juni 2023. Semoga informasi yang kami sajikan ke hadapan Anda dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Kita berjumpa kembali minggu depan di Lintas Bandua sepekan hanya di Banjar TV. Kami ucapkan selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga dan orang terkasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.